Kita mulai ya. Ya, kita mulai ya. Nggih, nggih. Nggih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin wal kafirin wal musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul haqqul mubin. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين amin amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Para alim, para ulama, para aspoh bin ispoh yang saya muliakan, para ustadz, ustadzah, mubalik-mubalighah, dan juga seluruh pengasuh yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu di majelis Darul Ulum dan juga majelis-majelis pengajian yang lain di seluruh wilayah di Kerajaan Saudi Arabia dan juga seluruh pemirsa yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan sehat walafiat sekeluarga, baik yang ada di Saudi Arabia maupun yang ada di Indonesia, dan dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Allah senantiasa meridhai kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah as-salihah al-fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih dan sholawat beserta salam kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita teladani, yang kita harapkan syafaatnya, yang kita dambakan barokahnya, dan mudah-mudahan kita semuanya bersama beliau menjadi ahli surga. Amin ya rabbal alamin. Dan ya. Baik, jamaah sekalian, di sana sehat semua ya? Alhamdulillah ya. Di sini alhamdulillah sehat ya. Di sini jam 12:30 kurang 5 menit di rumah saya ya, di Surabaya. Ya, kalau di sana di Arab Saudi jam 8:30 ya, sekitar jam 8:30 ya. Jam 8. Oh, gitu 8:30 ya. Baik. Oke. Iya, Masya Allah, perbedaan 4 jam ya. Baik, jamaah sekalian, rahimakumullah. Kali ini kita akan melanjutkan kajian Nasaihul Ibad, ya, Nasaihul Ibad, yang mana pada pertemuan yang lalu kita sudah diawali dengan muqaddimah berupa pujian-pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala, doa-doa yang dipanjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga disertai dengan bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kemudian beliau sampaikan di dalam hal mengenai Nasaihul Ibad ini, di mana di dalam Nasaihul Ibad ini fi bayan alfadhin munabbihatin 'alal isti'dad li yaumil ma'ad. Di sini menjelaskan beberapa kalimah-kalimah yang indah, mutiara-mutiara kata yang menjadi pengingat-pengingat buat kita untuk persiapan di hari kiamat atau setelah kita kembali ke hadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di dalam kitab ini terdiri dari banyak makalah-makalah ya, baik dari hadis Rasulullah, baik dari asarnya para sahabat maupun makalah-makalah yang lainnya. Nah, jamaah sekalian dan seluruh pemirsa di media sosial kami, baik di Facebook maupun di YouTube kami,
Ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya beliau menyampaikan wa anal an uridu an tabarruka bi ityari hadisaini syarifaini jalilaini. Ya, dari situ wa ana lan utawi ingsun sang muallif ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, atau Syekh Nawawi Al-Bantani, itu wa ana utawi ingsun al-an saiki di dalam mangsa saiki, jadi saya sekarang begitu. Uri itu ngarepaken ngersakaken sapa ingsun at-tabarruka ing ngalap barokah. Jadi saya sekarang ingin ngalap barokah ya, menginginkan ngalap barokah bi ityani hadisaini kelawan nekaaken hadis loro syarifaini kang mulya karone jalilaini kang agung karone. Artinya sang muallif ingin ngalap barokah ya, mendapatkan barokah Allah Subhanahu wa taala dengan berkenan menukil, mensinyalir ya, atau menyampaikan dua hadis yang mulia yang sangat agung. Ya, fal hadisul awal monggo utawi hadis kang sepisan iku ajazani maring ijazah ing ingsun ya, bihi kelawan hadis sapa al-allamah syekh kang akeh ngelmune ya, syekh al-allamah asy-syekh yaitu Syekh Muhammad Al-Khatib Asy-Syami tsumma Al-Madani Al-Hambali. Syekh Muhammad ya, Al-Khatib Asy-Syami dari kota Syam, tsumma Al-Madani kemudian pindah ke Madinah, Al-Hambali yang disebut dengan Imam Al-Hambali. Beliau menyampaikan wahwa utawi Syekh Muhammad Al-Khatib itu yaitu Ibnu Utsman bin Abbas bin Utsman bin an masyayikhi, yaitu Abdullah Ibnu Utsman Ibnu Abbas Ibnu Utsman an masyayikhi, yang diriwayatkan dari para syekhnya, para syekh beliau ya, guru-guru beliau, muttasilan hale nyambung ila Abi Dzarrin Al-Ghifari, dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Jadi hadis ini sahih dari Abu Dzar Al-Ghifari, lalu disampaikan kepada para masyayikh yang pada akhirnya sampai kepada Abdullah bin Utsman, Abdullah bin Abbas ya, Abdullah bin Utsman, Ibnu Abbas, dan sampailah kepada syekh yang sampai kepada kitab Naswaihul Ibad ini ya, Syekh Imam An-Nawawi. Baik jamaah sekalian, dari Abu Dzar Al-Ghifari ar Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi ma yarwihi ar rabbih ya, dari riwayat berasal dari Allah Subhanahu wa taala ya, saking pengirane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azza wa jalla. Qala ta'ala, dawuh sapa Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadis ini hadis qudsi jamaah sekalian, yang diriwayatkan langsung dari Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, qala ta'ala ya ibadi inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadzalamu. Ya ibadi, he para kawulaku, inni sak temene ingsun Allah iku haramtu wis ngaramaken sapa ingsun Allah al-zulma ing kezaliman ala nafsi ing atase zat ingsun, waj'altuhu lan dadosaken sapa ingsun Allah ing kezaliman bainakum ing dalem antarane sira kabeh, dadosaken iku muharraman ing perkara sing diharamaken, fala tadzalamu monggo aja padha saling menzalimi. Ya ibadi, wahai hambaku, sesungguhnya saya telah mengharamkan ya az-zulma ing kezaliman ya, ala nafsi terhadap diri saya. Saya saja mengharamkan kezaliman itu untuk diri saya ya. Oleh karena itu waja'altuhu bainakum muharraman, maka saya pun kami Allah pun menjadikan kezaliman ini haram buat kalian. Fala tadzalamu, maka jangan sekali-kali
kalian saling menzolimi, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun tidak berbuat zalim, ya, kepada dirinya sendiri sekalipun, apalagi kepada hamba-hambanya. Dan inilah yang kemudian diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para hambanya untuk saling menzolimi terhadap dirinya maupun terhadap orang lain. Maka di dalam surah Al-Maidah ayat 36 itu, ya, jamaah sekalian, itu kan ada itu. Fala tazlimu fihinna anfusakum, dan seterusnya, ya. Jadi jangan sekali-kali kalian menzolimi diri kalian sendiri. Menzolimi diri sendiri saja tidak boleh, apalagi menzolimi orang lain. Ini firman Allah di dalam hadis qudsi. Yang kedua, Allah berfirman di dalam hadis ini, ya ibadi, wahai hambaku, kullukum, saben-saben sira kabeh iku dhallun, ya, menungso sing sesat, illa man kejaba wong hadaituhu kang wis paring ingsun ing man hidayah. Ya, jadi hamba-hambaku, setiap kalian itu sebetulnya tersesat, ya. Tidak ada manusia yang tidak tersesat, illa man hadaituhu, ya, kecuali orang yang telah kami beri hidayah, orang yang telah kami petunjuk, ya, yang telah kami beri petunjuk orang itu. Oleh karena itu fastahduni ahdikum, fastahduni monggo nuli padha njaluk hidayah sira kabeh ing ingsun, ahdikum monggo bakal maringi hidayah ingsun ing sira kabeh. Nah, karena kita ini pada hakikatnya adalah manusia-manusia yang lemah, yang tersesat, kecuali yang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jangan segan-segan untuk mohon petunjuk kepada Allah, ya, mohon hidayah kepada Allah. Nah, ini kalau tafsir kita di surah Al-Fatihah, ya, selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, ya. Berilah kami hidayahmu, petunjukmu, jalan yang lurus, ya kan, jalan kebenaran. Berikan kami hidayah agar kami senantiasa menjalani hidup ini dengan lancar, ya, dengan barakah, dengan hidayah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Itu harus kita minta terus kepada Allah. Maka ahdikum, Allah berjanji akan memberikan hidayah kepada kalian. Nih, kemudian poin yang ketiga di hadis qudsi ini, jamaah sekalian, ya ibadi kullukum ja'i'un illa man at'amtuhu fastad'amuni at'imukum. Ya ibadi, wahai kaulaku, kullukum, saben sira kabeh iku ja'i'un, luwe, lapar. Setiap kalian adalah orang-orang yang lapar, ya. Illa man kejaba wong at'amtuhu kang wis paring maem, ya, ingsun Allah ing man, fastab'amuni monggo nuli njaluk sira kabeh makanan ing ingsun Allah, at'imukum monggo bakal paringi makanan ingsun ing sira kabeh. Maksudnya, ya, jadi wahai kaulaku, wahai hambaku, kalian itu sebetulnya adalah orang-orang yang lapar. Kalian itu sebetulnya adalah orang-orang yang miskin, ya, kecuali orang yang kami beri rizki. Artinya semua rizki sedikit maupun banyak yang kita terima secara materi maupun yang non materi ini pada dasarnya adalah karunia Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rizki semua yang kita nikmati adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana sifat Asma'ul Husnanya Allah, Ar-Razzaq, ya, yang memberi rizki hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Illa man at'amtuhu, ya. Oleh karena itu, fastad'amuni at'imukum. Maka dari itu, mintalah rizki kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi, ketika kita bekerja, ketika kita berusaha, ketika kita berupaya di mana saja kita lakukan, itu pada dasarnya adalah ikhtiar kita, ya. Masalah rizki nanti Allah yang akan memberikannya. Kewajiban kita adalah berusaha, kewajiban kita tidak berpangku tangan. Sungguh keringat seorang muslim, ya, yang bekerja untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka setiap tetesan keringat adalah malaikat-malaikat yang mendoakan kepada sang pekerja yang sungguh-sungguh di dalam mencari rizki halal, ya, yang dibentangkan Allah di muka bumi ini.
Maka berbahagialah bunda-bunda sekalian, mbak-mbak sekalian, mas-mas ya, ayah-ayah di sana yang gigih berjuang ya untuk menjemput rizki Allah, bukan mencari, menjemput rizki Allah dengan niat ibadah dan mencari rizki yang halal barakah. Insya Allah disitulah Allah akan memberikan rizki yang terbaik, baik itu rizki kecukupan, rizki kesehatan, dan rizki kebahagiaan. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, berikutnya jemaah sekalian, ya ibadi kullukum arin, wahai hambaku, ya, kullukum arin, setiap kalian adalah apa? Telanjang, tidak berbusana. Illa mangkasautuhu, kecuali orang yang telah aku beri pakaian untuknya. Illa man kejaba wong kasautuhu kang wis paring pakaian ingsun Allah ing man fastaksuni monggo nuli njaluk sira pakaian ing ingsun Allah aksukum. Nah, monggo mesti bakal ingsun paringi pakaian ing sira kabeh. Jadi kita semuanya ini jamaah sekalian pada awalnya adalah pada hakikatnya tidak berpakaian, tidak berbusana. Ya, dalam konteks ketika kita lahir, ya, sehelai kain pun tidak menyertai kita. Ya, begitu kita lahir cepret, oe gitu kan. Bahkan menangis. Ya, kenapa menangis? Itu menggambarkan bahwa kita tidak punya apa-apa. Kita makhluk yang lemah. Ya. Jadi sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pertolongan-pertolongan melalui orang lain, melalui ibu kita, melalui ayah kita, melalui tetangga-tetangga kita yang sayang kepada kita. Ya, jadi ketika bayi kita tidak membawa apa-apa. Ya, kita tidak dibarengi dengan baju seragam yang mewah, ya kan? Apa itu perhiasan-perhiasan yang wah gitu kan? Tidak ada. Ada nggak di sini yang ketika lahir tiba-tiba pakai kalung emas, ya atau pakai gelang kayak rile sepur, atau pakai kalung kayak rantainya apa itu mobil gitu kan? Kan tidak ada. Jadi semuanya lahir dalam keadaan telanjang tidak berbusana. Ya, maka disinilah menggambarkan bahwa ketika kita di dunia ini tanpa diberikan baju oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi orang-orang yang telanjang tanpa sedikit pun apa yang kita miliki. Ya, jadi jamaah sekalian, agar kita tidak menyombongkan diri, agar kita tidak merasa diri kita paling sempurna, ya, lebih dalam segala hal daripada orang lain, itu dapat kita hindari. Jadi semua yang kita lakukan sebatas usaha sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, dan pada akhirnya rezeki yang diberikan Allah sesuai dengan ukuran dan takarannya. Baik, jamaah sekalian, kita lanjutkan. Ya ibadi, wahai para kawulaku, innakum sak temene sira kabeh iku tukhtiuna, ya, sering lakoni perbuatan dosa. Kalian itu suka berbuat dosa. Ya, bahkan sampai ada apa itu al-insan mahalul khata' wan nisyan, ya kan? Itu manusia itu tempatnya lupa dan apa itu dosa dan lupa. Itu manusia. Ya, panggonane luput lan lali, itu manusia. Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan nahar, sering berbuat salah, sering berbuat dosa baik di waktu malam maupun siang. Ya melek moto ngoten wis dosa. Ya itu manusia. Jadi manusia itu sering dilupakan dengan perilaku-perilakunya, sering dibuat dosa dengan perkataan-perkataannya, ya. Maka wa an aghfiru, hanya ingsun Allah aghfiru, sing bakal ngampuni ingsun Allah az-dzunuba jami'an. Ya, ing dosa-dosa nika kabeh, jami'an hale kabeh. Hanya ingsun Allah yang bisa mengampuni semua dosa-dosa itu. Fastaghfiruni, monggo nuli njaluk sepura sira kabeh ing ingsun Allah, aghfir lakum, monggo bakal nyepura ingsun Allah ing sira kabeh. Jadi dengan banyaknya dosa-dosa kita, ya, maka sering-seringlah mohon ampunan Allah, ya,
mohon maaf kepada Allah, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita mendapat ampunannya. Kita ini jamaah sekalian manusia yang lemah, manusia yang banyak dosa, banyak salah, ya. Kadang-kadang begitu susah kita baca istighfar. Ya. Rasulullah saja orang yang dijaga kebersihannya oleh Allah, orang yang bisa dikatakan tanpa dosa, ya. Orang yang bersih dari dosa. Coba bayangkan setiap hari membaca istighfar antara 70 atau bahkan 100 kali. Artinya setiap hari beliau bertaubat kepada Allah sebanyak 70 atau bahkan 100 kali. Apalagi kita jamaah sekalian. Maka istighfar inilah yang sering kita baca. Dengan istighfar itu diampuni dosa-dosa kita dan juga dilancarkan usaha-usaha kita, ya, dilapangkan rezeki kita. Jadi istighfar juga dawaun min kulli da, termasuk obat dari segala macam penyakit. Oleh karena itu jamaah sekalian, kita perbanyak istighfar, ya. Jadi muni astagfirullah, jangan nunggu kalau kesandung batu. Ya, kita istighfar benar-benar untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kapan saja, di mana saja. Bisa jadi jamaah sekalian karena perbuatan dosa kita, karena banyak kelupaan kita, ya, sehingga Allah menguji kita. Maka kalau ada masalah yang kita hadapi di dalam hidup ini, yang kita lakukan adalah introspeksi, ya. Jangan-jangan banyak dosa yang kami lakukan sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan cobaan dan ujian kepada kita. Lalu banyak-banyak istighfar, ya, mohon ampunannya, bertaubat kepadanya agar kemudian Allah mengampuni kesalahan dan dosa kita dan memberikan segala kelebihan-kelebihan, ya, dan harapan-harapan kita akan dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, ya, dan seluruh hamba Allah yang insyaallah diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan ke firman Allah dalam hadis qudsi berikutnya. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, innakum sak temene sira kabeh, ya, lan tablughu durri, ya, ora bakal tumeka, ya, sira kabeh durri ya, kemelaratan ingsun. Fatadurruni monggo nuli melarataken sira kabeh ingsun Allah. Walan tablughu an-naf'i fatanfa'uni. Lan ora bakal tumeka ing sira kabeh naf'i ing kemanfaatan ingsun, fatanfa'uni monggo nuli maringi manfaat sira kabeh ing ingsun. Artinya tidak ada yang membawa madarat maupun manfaat, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap apa yang kita lakukan. Jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kemahakuasaannya tidak akan terpengaruh dengan madarat yang kita lakukan, ya, atau manfaat yang kita berikan. Kita mau berbuat jahat kepada Allah, Allah juga tetap Allah. Kita mau memberikan hadiah apa yang memberikan manfaat, ya, menurut kita kepada Allah, itu pun tidak akan berpengaruh kepada diri kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bahkan di sini jamaah sekalian dilanjutkan, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, ya, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya orang-orang yang terdahulu di antara kalian, wa akhirakum, sampai orang yang terakhir di antara kalian, ya, wa insakum, lan bangsa jin, bangsa menungso sira kabeh, wa jinnakum, dan bangsa jin sira kabeh, baik dari jenis manusia maupun jin, kanu kang ana sapa manusia dan jin, ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum, ya, yang paling bertakwa, ya, di antara kalian. Jadi sekalipun, ya, jin dan manusia, ya, mereka mengumpulkan ketakwaan mereka, ya, menyempurnakan ketakwaan mereka, ya, beriman, beribadah, ya, qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a, maka tidak akan dapat menambah kerajaan saya, ya, tidak akan menambah kekuasaan saya, kata Allah, sedikit pun, ya. Jadi kita beribadah, kita beriman, kita menyembah Allah, kita taat kepada Allah, ya, kita mengabdi kepada Allah,
sama sekali tidak akan menambah kekuasaan Allah. Jadi kekuasaan Allah malikal mulki, ya kan? Malikul mulki dzul jalali wal ikram. Allah yang memiliki kekuasaan, yang memiliki keagungan, memiliki kemuliaan. Ya, tidak akan bertambah kekuasaannya karena ibadah kita. Allah tidak akan bertambah ketuhanannya, ya kan? Dengan amaliyah-amaliyah kita. Jadi amaliyah-amaliyah kita adalah kembali kepada diri kita. Ya, begitupun sebaliknya jamaah sekalian. Ya ibadi, lau anna awwalukum wa akhirakum, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjuri qalbin, ya, ala afjuri qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Sebaliknya, seandainya ya orang-orang yang paling dahulu sampai paling akhir di antara kalian, berkumpulnya manusia dan jin di antara kalian, yang semuanya kemudian berbuat dosa, ya, yang paling berdosa di antara kalian, ya, maka sedikit pun tidak akan mengurangi kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah, Allah tetap Maha Kuasa. Manusia berdosa pun Allah tetap Maha Kuasa, tidak dikurangi sedikit pun. Jadi tidak mungkin jamaah sekalian gara-gara ada orang berbuat maksiat lalu kemudian ketuhanan Allah berkurang, tidak. Artinya apa? Maslahah dan madarat dari ibadah yang kita lakukan atau perbuatan dosa yang kita kerjakan sama sekali tidak mempengaruhi kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang kita lakukan ini adalah untuk semata-mata demi kepentingan kita manusia, hamba-hamba yang disayang Allah Subhanahu wa taala. Kita beribadah dituntun Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, adalah untuk kepentingan kita. Ya, salat yang kita kerjakan semata-mata adalah untuk kepentingan kita. Maka inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salat, ibadah, hidup dan mati kita milik Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik yang diajarkan Allah lewat Al-Qur'an, yang dituntunkan Allah melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau doa-doa yang diajarkan oleh para ulama salafus salihin, semuanya adalah untuk kepentingan kita, ya, untuk tujuan mulia yang diberikan Allah kepada kita. Jadi sama sekali tidak akan berpengaruh terhadap kekuasaan Allah. Untuk itu jamaah sekalian, hadis ini memotivasi kita agar ibadah yang kita lakukan adalah menjadi hazanah, ya, menjadi tabungan-tabungan amal kita. Sama dengan ketika Ummi Bayyinah atau Bunda Rahimah atau Bunda Sukhan, ya, Sukhan apa Sukha, ya, menyuruh kita, mengajak kita, ayo ngaji sayang, ngumpul gitu kan. Nah itu sebetulnya kan bukan kepentingannya beliau-beliau yang mengajak, atau Ustadz Ubed, ya, Ustadz Ubed atau siapa, ya, itu misalnya mengajak kita ngaji, ya, itu bukan kepentingan beliau, tapi adalah ini demi kita semuanya. Itu sesama manusia, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Itulah kekuasaan Allah, itulah hidayah Allah yang bisa jadi diberikan Allah melalui sahabat kita, melalui orang-orang yang terhormat di antara kita. Maka kita bersyukur kehadirat Allah. Ada yang mengingatkan kepada kita, ya, wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Saling mengingatkanlah kalian, ya. Saling mengingatkanlah kamu, karena saling mengingatkan adalah bermanfaat, membawa kebaikan kepada orang-orang beriman. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan tinggal sedikit, ya, hadis qudsi ini. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fasa'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatahu ma naqasa dzalika mimma indi illa kama yanqusul mihyatu idza udkhilal bahra. Masyaallah, ya. Jadi, ya ibadi, wahai hambaku, seandainya, ya, sesungguhnya di antara awal sampai akhir di antara kalian, manusia dan jin di antara kalian, ya, seandainya menaiki satu tempat yang paling tinggi,
fi su'idin wahidin ya. Berdiri di satu tempat yang tinggi, fasa'aluni ya. Fi su'idin wahidin, dalam tempat yang sama, dalam tempat yang satu, kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Semuanya minta kepada Allah. Orang sak donya ini ya, seluruh manusia di dunia ini, bahkan jin sekalipun semuanya kemudian minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Allah memberikan yang diminta itu kepada setiap yang minta itu ya, menjadi masalah-masalah yang dihadapi setiap manusia sekalipun. Kemudian mohon kepada Allah, maka permohonan kita kepada Allah sama sekali tidak mengurangi apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa jamaah sekalian. Ya, beda dengan kita. Kalau manusia, ngapunten, misalnya siapa ya? Bunda Suhan misalnya ya, punya uang 1 juta rupiah. Kemudian diberikan kepada putrinya 2 orang yang cantik-cantik yang di-share di grup kemarin itu. Ya kan, misalnya 1.500, 1.500 atau 100.000, kan berarti kan berkurang, ya kan? Punya uang 1 juta dikasihkan putri-putrinya 100.000, berarti berkurang 800.000 jadinya, ya. Jadinya 800.000. Beda dengan kita. Beda dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala, berapapun yang kita minta, apapun yang kita minta, masalah apapun yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak mengurangi apa yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi bahkan di sini diibaratkan illa kama yang kusul mihyatu idza udkhilal bahra. Ya. Kecuali bagaikan hanya berkurangnya al-mihyatu, jarum ya, idza udkhilal bahra, ketika dimasukkan ke dalam samudra. Jarum yang kecil itu ya mas kalian dicelupkan, apa dicelupkan itu ya? Dicelupkan di lautan yang begitu luas, ya kan? Maka basah-basahnya yang ada di jarum itu ya mas kalian, ya, itulah bagaikan permintaan kita yang begitu banyaknya manusia ini, ya, yang diberikan Allah kepada seluruh manusia ini, ya, itu ibaratnya hanya sebasah-basahnya dari celupan jarum yang ada di lautan itu. Jadi segitu kecilnya ya yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala dibanding dengan apa yang dimiliki Allah. Untuk itu Allah tidak akan menyesal ya dengan permintaan-permintaan hambanya. Maka perbanyaklah kita mohon kepada Allah, ya. Jangan pelit-pelit kita mohon kepada Allah. Kalau manusia kan enggak, ya. Kalau manusia sekali 2 kali kita minta mungkin masih dikasih, ya. 1.000, 2.000 mungkin masih diberikan. Tapi coba kalau semakin lama, semakin banyak, semakin sering minta, apa yang terjadi, ya kan? Minta terus, bisa-bisa malah marah, ya kan? Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala semakin suka ketika ada hambanya yang minta kepadanya. Semakin suka ketika ada hambanya yang mohon rizki kepadanya, yang memohon solusi terhadap masalah-masalahnya, ya, itu Allah semakin suka. Jadi dengan begitu Allah Subhanahu wa taala, maka seperti janjinya, ud'uni astajib lakum. Berdoalah maka Allah akan kabulkan, Allah akan ijabahi. Yang terakhir, jamaah sekalian, ya ibadi, innama hiya a'malukum uhsiha lakum summa uwaffikum iyyaha. Jadi pada dasarnya seluruh amal-amal kalian, ya, sekecil apapun, ya, kecil maupun besar, kita rahasiakan maupun kita tunjukkan kepada orang lain, ya, itu akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, summa uwaffikum iyyaha, dan akan dibalas oleh Allah. Ya, bakal dituhuni kali Gusti Allah, akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apapun yang kita lakukan. Faman wajada khairan, barang siapa yang menemukan amalan-amalan kebaikan, falyahmadillah, maka berpujilah ya. Maka memujilah Allah Subhanahu wa taala. Ucapkan alhamdulillah. Wa man wajada ghaira dzalik fala yalumanna illa nafsahu. Ketika yang dilakukan itu ternyata keburukan-keburukan, ya, yang tidak sesuai dengan harapan, maka jangan sekali-kali
menyalahkan kecuali terhadap dirinya sendiri. Jadi kalau ada kebaikan-kebaikan, hakikatnya adalah kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita diuji dengan keburukan-keburukan menurut kita, janganlah menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, tapi salahkan diri kita, muhasabah di dalam diri kita, ada apa di balik ini semua sehingga Allah memberikan ujian dan cobaan kepada kita. Itu jamaah sekalian rahimakumullah, ini luar biasa ya. Hadis qudsi yang sangat-sangat panjang ini, dari hadis yang pertama yang disampaikan oleh Syekh Al-Muallif ini ya. Mudah-mudahan beliau yang uridu at-tabarruka, yang menghendaki barokah dari hadis ini, juga barokah ini akan sampai kepada kita. Barokah ini akan memancar untuk kita dan akan memberikan tambahnya kebaikan-kebaikan di dalam segala aspek kehidupan kita, baik diri kita, keluarga kita, putra-putri kita, kalau mubayyinah punya cucu-cucunya ya, dan juga sahabat-sahabat yang lain yang ada di kajian-kajian ini. Mudah-mudahan insya Allah semuanya di bawah lindungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Saya kira itu jamaah sekalian ya. Tidak terasa ya. Sudah sekitar 40 menit saya matur datang panjenengan. Monggo masih banyak waktu untuk bisa interaksi, berdialog, ngobrol dan sharing-sharing ya. Oke, monggo saya persilahkan. Mudah-mudahan pertanyaan-pertanyaan nanti bisa memberikan solusi yang terbaik buat kita semuanya ya. Silakan yang mau bertanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa disebutkan nama atau asal daerahnya, silahkan. Ya. Oh, Kebumen, Jawa Tengah, Bu Khadijah ya. Iya, monggo. Iya, saya tinggalnya di Surabaya. Iya. Hmm, 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 hmm. Iya, iya. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Khadijah, eh, kalau di Arab Saudi di mana Bunda Khadijah Kebumen ini? Oh di Jeddah ya. Baik, barakallahu fikum. Jadi yang pertama, maksudnya menzolimi dirinya sendiri itu apa? Jamaah sekalian, pemirsa yang dimuliakan Allah. Jadi pertanyaannya sangat bagus dari Bunda Khadijah ini, Masya Allah. Jadi menzolimi diri sendiri saja tidak boleh, apalagi menzolimi orang lain kan begitu ya. Menzolimi diri sendiri itu banyak sekali. Contoh, kita diberikan amanah ya. Amanah apa saja? Misalnya diberikan amanah rezeki yang baik, ternyata tidak kita gunakan dengan baik. Ya, diberikan rezeki yang halal, ternyata kita gunakan untuk sesuatu yang haram. Ya, diberikan kesehatan, tapi hanya untuk kemaksiatan. Itu menzalimi diri sendiri. Ada waktunya panggilan Allah yang mestinya idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ketika disebutkan asma Allah, segeralah bergetar hatinya, tergerak hatinya untuk kemudian memenuhinya. Panggilan hayya 'alas shalah, marilah kita salat. Ya, kemudian tidak segera salat, bahkan meninggalkan salat. Itu termasuk orang yang menzolimi dirinya sendiri. Orang yang menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah, itu juga termasuk orang yang menzolimi dirinya sendiri. Termasuk orang yang menyalahkan dirinya sendiri. Wah, saya ini nggak ada gunanya, daripada saya hidup di dunia sia-sia, lebih baik saya mati saja ditelan Dracula, misalnya seperti itu. Ya, bermacam-macam.
Nah, ini termasuk menyalahkan dirinya sendiri. Maka sering orang frustasi, ya kan, bahkan sampai bunuh diri itu karena banyak dia menyalahkan dirinya sendiri, ya, menzolimi dirinya sendiri. Harusnya dia introspeksi, lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar diberikan solusi yang terbaik setiap permasalahan yang dia hadapi, ya, tidak malah berbuat zalim terhadap diri sendiri, apalagi sampai kemudian berbuat musyrik, ya. Sebagai seorang yang beriman, jauhkan diri kita dari sifat syirik. Kenapa? Karena syirik itu adalah kezaliman yang sangat agung. Inna syirka ladzumun azim, ya. Dan itu termasuk menzolimi dirinya sendiri. Itu seperti itu, Bu Khadijah, ya. Kemudian maksiat secara rahasia, waduh, ini kalau maksiat di depan manusia ini kan jarang, ya. Walaupun juga ada sih orang yang begitu bangganya, ya, berbuat maksiat, gandengan dengan bukan muhrimnya ke sana kemari, ya kan, kemudian minum minuman keras, ya, berjudi, wah, dengan bangganya sambil ketawa terbahak-bahak, ya kan. Nah, itu adalah perbuatan dosa yang terang-terangan. Nah, kita diharapkan tidak berbuat dosa fisirri wal alaniyah, baik dalam keadaan rahasia. Rahasia itu dalam keadaan sembunyi, itu artinya bisa jadi maknanya adalah perbuatan dosa yang ada di dalam hati dan perasaan kita. Ya, misalnya kita suudzon kepada Allah, ya, itu termasuk perbuatan dosa. Nah, bisa juga diartikan perbuatan dosa yang dirahasiakan, ya. Ketika tidak ada temannya, ketika kita sendirian, lalu kemudian kita melakukan perbuatan yang dilarang Allah, itu adalah perbuatan dosa maksiat fisirri, ya, perbuatan dosa yang dilakukan secara tersembunyi, ya, apalagi yang terang-terangan. Semuanya akan dicatat Allah sebagai perbuatan dosa dan akan mendapatkan dampak madharatnya, ya, murka Allah Subhanahu Wa Taala. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, karena kita tidak tahu, ya, mungkin juga kita tanpa sengaja berbuat dosa. Saya ngomong banyak seperti ini kepada panjenengan, bisa jadi saya banyak dosa ini. Maka selalulah kita mohon ampun kepada Allah. Sampai-sampai bahkan setiap habis sholat kita dianjurkan baca istighfar. Kenapa? Karena bisa jadi di dalam sholat kita ada kekurangan-kekurangan. Di dalam sholat kita ada sesuatu kerentek dosa rahasia yang kita lakukan. Sehingga kita selalu banyak-banyaklah istighfar, ya. Seperti itu Bunda Khadijah, mudah-mudahan bermanfaat, juga bermanfaat untuk seluruh jamaah, ya. Amin ya rabbal alamin. Monggo. Sama-sama nggih, monggo yang lain. Nggih, silakan. Ya, monggo. Sambil saya menikmati teh hangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini Bunda Rahimah. Ya, monggo. Ya, dari Madura. Ya, monggo. Suaranya kurang terang, kurang jelas. Silakan. Coba diulang lagi. Ya. Yuk, silakan. Wah, suaranya putus-putus nih. Ya, silakan. Ya. Hukumnya, suaranya kurang jelas Bunda. Hukumnya orang yang menitipkan sedekah kepada seseorang, ya. Oke. Nggih. Nggih. Iya. Iya.
Masya, Masya, iya. Iya, itulah. Ya, jadi hukumnya orang, iya. Iya, iya, iya. Jadi baik, baik, nggih, nggih. Terima kasih, Bunda. Ah, nggih, nggih, Bunda. Syukron, Afan. Pertanyaan yang luar biasa ya. Ini perhatian juga buat kita semuanya. Ya, ini juga ada yang di hadis yang tadi sudah kita bacakan di apa di Nashihul Ibad tadi ya, bahwa hukumnya orang yang dititipi ya atau menitipkan, katakanlah ini adalah uang padahal untuk kurban, ya kan? Untuk kurban, untuk dibelikan sapi sekian juta, untuk dibelikan sapi agar bisa dijadikan kurban, ya. Ternyata tidak ada, ya. Itu dosanya sangat sangat kompleks ini, Bunda. Ya, sangat kompleks. Yang pertama, kezoliman karena apa itu tidak amanah, ya. Jadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Ya, Allah memerintahkan kepada kalian wahai orang-orang beriman agar menunaikan amanah-amanah itu kepada orang yang berhak menerimanya. Kalau sudah diamanahkan, Bunda Rahimah, bahwa sekian puluh juta, sekian belas juta ini untuk dibelikan sapi, meskipun kecil, kalau nggak bisa sapi jantan ya sapi betina, kan lebih murah ya misalnya, atau berapapun. Atau kalau toh kurang, apalagi kurang kemudian ditambah lagi, ya ternyata nihil, ternyata nonsen. Nah ini pertama adalah dosa kezoliman, ya karena tidak amanah itu, ya. Yang kedua, bisa juga dosa dalam arti ada satu kebohongan, ya, satu penipuan. Ingat, ya, iyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar, ya kan? Jadi hati-hati terhadap pembohongan, penipuan, ya kan? Karena kebohongan, penipuan itu akan menghantarkan seseorang itu kepada perbuatan dosa, dan perbuatan dosa itu jelas akan menghantarkan, menjerumuskan ke dalam siksa api neraka. Jadi Bunda Rahimah, ya, satu dosanya kezaliman mereka karena tidak amanah, ya mengkhianati itu. Yang kedua karena adanya kebohongan, membohongi Bunda, ya kan, membohongi orang yang menitipkan itu. Dan yang ketiga, dosa makan menikmati harta yang haram. Jadi karena bukan miliknya diambil, maka itu sesuatu yang haram. Ya, dan Allah sudah pernah menyampaikan dalam satu hadis qudsi juga, Rasulullah juga pernah bersabda dengan beliau sendiri bahwa Allah tidak akan menerima doanya orang yang di dalam dirinya terdapat makanan dan minuman yang haram. Ya, atau dalam satu redaksi hadis, bagaimana Allah menerima doa kalian yang minta ini, minta itu, sementara kalian tidak memperhatikan makanan yang haram yang ada di dalam tubuh kalian. Hati-hati sekali, karena akan menjadi daging dan darah yang ada di dalam diri seseorang itu, yang kemudian membuat ibadahnya semakin sulit, ya, urusannya semakin rumit, ya, dan nikmat Allah pun semakin pelit, ya, untuk diberikan Allah kepada orang itu. Jadi dan yang lebih parah lagi, kalau di dunia mungkin tidak terasa, tapi nanti di akhirat semua yang dimakan haram itu akan ditunjukkan Allah Subhanahu wa taala dengan siksaan-siksaan yang sangat pedih kepada orang tersebut. Naudzubillah, summa naudzubillah. Nah, sikap orang yang dibohongi bagaimana? Sikap orang yang dikhianati ini bagaimana? Ya tidak usah terbawa emosi yang berlebihan, ya. Justru yang terbaik sebagaimana dicontohkan Rasulullah, didoakan Bunda, ya, didoakan, ya Allah berikan hidayah orang itu, ya, berikan hidayah, diberikan kesadaran, ya, sehingga nanti tidak ada orang lain lagi yang dikhianati seperti itu, ya. Jadi tidak perlu didoakan, tak doakan mudah-mudahan yang membujuki saya nanti pulang dari sini tabrakan sama dokar, misalnya kayak gitu, ya, Dilman kayak gitu kan. Di Madura kan banyak banyak kuda-kuda apa itu dipakai untuk ya. Misalnya seperti itu. Ya, Bunda, jadi insya Allah yang sabar, dan dengan kesabaran itu Allah akan memberikan ganti yang terbaik
dan didoakan agar orang itu menjadi orang yang mendapatkan hidayah Allah sehingga tidak mengulangi lagi dan tidak membahayakan terhadap orang lain lagi ya. Baik, saya kira itu Bunda Rahimah ya. Barakallahu fiikum. Oke, monggo yang lain. Ya, maafan. Ya. Iya. Sebentar. Ini Bunda Rahimah kayaknya mau melanjutkan ini. Ya, silakan. Sebentar ya Bunda yang mau tanya berikutnya ya ini. Ya, Bu Rahimah monggo silakan. Sedangkan ya. Ya, nanti akan ada perhitungannya sendiri, Bunda. Iya. 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 Iya, betul. Nanti ada perhitungannya sendiri, Bunda. Jadi, maka dalam satu hadis ya, Rasulullah pernah bersabda, "Atadruna manil muflis?" Ya, hai sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Ya. Para sahabat banyak menjawab, orang yang bangkrut adalah orang yang rugi ketika berdagang dan sebagainya. Lalu Rasulullah bersabda, al-muflis ya, orang yang bangkrut adalah orang yang ketika nanti di hari kiamat ya, memamerkan, menunjukkan ya, memperjelas, mengaturkan ya, amalan-amalan kebaikan-kebaikan. Saya ya pernah berdakwah ke sana, pernah ngaji di sini, pernah khatam sekian kali, ya kan? Pernah beramal soleh sekian juta, pernah sodakoh, jariah dan sebagainya. Ya, bermacam-macam amal kebaikan itu. Ternyata kebaikan-kebaikan itu walakin ya dzalama hadza ya wa kadzaba hadza dan sebagainya. Akan tetapi dia pernah menzolimi orang lain, ya, kedzaliman ini, berbuat dosa ini, menyalahi ini, sehingga pahala-pahala yang pernah dilakukan kebaikan-kebaikan itu akan berpindah kepada orang yang dizolimi. Ini hati-hati sekali jamaah sekalian ya. Jadi sekalipun orang itu seorang dai, seorang seorang ustadz, seorang mubalik, bahkan seorang wali ngapunten sekalipun ya, tapi menzolimi orang lain. Jadi kebaikan-kebaikan yang begitu banyak melimpah itu akan berpindah tangan kepada orang yang dizolimi. Yang terpenting panjenengan doakan, panjenengan kalau misalnya masih membutuhkan uang itu ya diminta itu haknya sampean. Tapi kalau misalnya kemudian daripada membuat hati ini kotor, ya diikhlaskan, suatu saat diberikan masih rizki, kalau tidak biarlah diganti Allah nanti rizki yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan orang itu ya nanti akan menjadi orang yang bangkrut di akhirat dan panjenengan akan diberikan pahala yang begitu banyak dari orang itu, ya kan? Pahala dakwahnya, pahala ngajinya, semuanya akan berpindah kepada orang yang dizolimi. Kalau kemudian, ini masih lanjutannya sabda Rasulullah, kalau kemudian kebaikan-kebaikan orang yang berbuat zalim itu, ya, mengkhianati itu masih kurang, ya, karena kebanyaknya kezalimannya itu, maka akan ditambahkan dengan dosa-dosa yang dizolimi, ditarik oleh Allah, diberikan orang yang berbuat zalim itu. Masya Allah, na'udzubillah, summa na'udzubillah. Jangan sampai kita berbuat zalim sehingga kita akan menjadi bangkrut. Ketika dizalimi orang kita bersabar, insya Allah mudah-mudahan menjadi pembersih dosa, ya, dan memperbanyak pahala dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka begitu luar biasa baiknya Allah kepada kita ya jemaah sekalian. Jadi Bunda Rahimah ini memberikan satu pertanyaan kepada kita agar membuka cakrawala kita tidak mudah tersulut emosi ketika kita dizalimi orang, tapi kita juga tetap berusaha karena itu hak kita. Ketika sampai mentok itu tidak diberikan juga kepada kita, pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menggantinya lebih baik. Kalau toh tidak di dunia, maka akan diberikan di akhirat. Jangan dikira bahwa di dunia nyatanya orang itu kok kaya, belum tentu. Ya, kekayaannya tidak menenteramkan jiwanya. Bisa juga dia kelihatan bahagia, tapi coba anak-anaknya, ya, anak-anaknya bagaimana dan sebagainya, kehidupannya bagaimana. Kalau di kehidupan dunia kelihatan luar biasa, nanti insya Allah Allah tidak akan la ta'khudhu sinatu wala naum, ya. Allah buatan sare, ya. Allah akan selalu melihat itu, Allah akan selalu menghitungnya, Allah akan selalu memperhitungkannya,
dan nanti akan dibalas sesuai dengan kezaliman kepada orang lain itu. Ya, ini jamaah sekalian, terima kasih Bunda, barakallahu fikum. Sama-sama. Nggih. Nggih. Ya, monggo Bunda. Lupa. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bunda Suhan ya? Ya, dari Banten. Serang, iya. Iya, iya. Kalau sekarang dia nggak mau nolongin, nggak mau apa gitu lah. Jadi apa maksudnya itu? Kita ngomong apa namanya, udah ingat waktu ditolongin gitu Pak. Gimana hukumnya itu? Apa kita diem aja dengan sabar gitu, walaupun dikasih maki apa juga? Sebentar, kita maksudnya gini ya. Maksudnya kita menolong orang, tapi orang yang kita tolong itu justru menyakiti kita gitu. Iya, Masya Allah. Oke, terima kasih Bunda Suhan. Itu aja, ada lagi? Ada ya? Oke, ini biasanya orang Banten kumaha damang gitu ya. Jadi gini, ya mas kalian rahimakumullah, orang yang berbuat baik ya, perbuatan baik itu kan diperintahkan untuk ikhlas ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Orang yang berbuat ikhlas itu ya, memberikan sesuatu yang semata-mata untuk meraih ridho Allah. Nah, ketika kita berbuat baik itu kemudian ternyata orang yang kita baikin itu berbuat jahat kepada kita atau mengkhianati kita, ya, jangan berharap balasan dari sesama manusia. Karena yang membalas itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak membalas, kita berbuat baik kepada orang itu dan orang itu tidak membalas baik kepada kita, maka akan diganti dengan balasan Allah melalui orang lain lagi, ya, atau melalui cara-cara yang lain sesuai dengan kehendak Allah. Jadi kita tidak berharap kepada balasan manusia. Ya. Kalau toh kemudian orang itu tidak balas budi atau bahkan berbuat buruk kepada kita, nah kezaliman itu nanti akan kembali kepada dirinya, ya. Jadi betapa jahatnya seorang manusia yang ketika ditolong orang, ya, tidak membalas kebaikan, tapi justru membalas keburukan, ya. Air susu dibalas air tuba. Pepatahnya seperti itu. Nah, ini berarti kan nek cara wong Surabaya itu ditolong malah mendung. Ya kan? Ditolong tapi malah menyakiti kita. Ya, itu sudah. Kalau sudah kita menolong orang lain, membantu orang lain, memberikan sesuatu kepada orang lain, serahkan semuanya kepada Allah. Biarlah Allah yang pasti akan membalas kebaikan-kebaikan kita. Ya. Lah, kemudian kalau kemudian orang itu tidak membalas kebaikan, bahkan malah menjelekkan kepada kita, ya nanti pun ada perhitungannya tersendiri. Maka dari itu kita diberikan satu wejangan dalam diri kita ya. Kalau kita dibaikin orang lain, maka balaslah kebaikan itu. Ya, fa idza huyitum bi tahiyatin fahayyu bi ahsana minkum. Ya, bi ahsana minhu ya, bi ahsana minhum. Jadi ketika orang itu berbuat baik kepada kita, menghormati kita, kita pun menghormati lebih baik kepada mereka itu. Seharusnya seperti itu. Ya, jadi sampai kemudian juga ada satu pepatah menyampaikan, jadi orang yang ketika berterima kasih ya, malam yashkurin nas lam yashkurillah. Kalau kita tidak terima kasih kepada sesama manusia, apalagi yang memberikan kebaikan kepada kita, pada hakikatnya kita tidak bersyukur kepada Allah. Padahal kebalikannya syukur itu apa? Kufur kan? Nah berarti orang itu sudah kufur kepada Allah, mengkufuri nikmat Allah. Nah maka kita jangan sampai mengkufuri nikmat Allah karena tidak mau berterima kasih kepada sesama hamba Allah yang memberi kita. Ya. Namun juga sebaliknya ketika ada orang lain yang tidak berterima kasih kepada kita yang memberi atau bahkan tidak balas budi, bahkan malah berbuat jahat kepada yang memberi, ya udah serahkan kepada Allah. Biarlah nanti Allah yang akan membalas kebaikan-kebaikan itu sesuai dengan caranya Allah sendiri,
dengan cara yang lebih baik lagi. Gitu ya, mudah-mudahan ya, maka disinilah fasobrun jamil, bersabarlah karena kesabaran itu adalah sesuatu yang terindah, ya, sesuatu yang terbaik dan insya Allah akan indah pada waktunya seperti itu. Oke, oke, mudah-mudahan dan jamaah yang lain, monggo silahkan. Masih ada waktu sekitar iya ya, tidak terasa. Iya sama-sama. Silakan yang lainnya. Silakan. Ya. Yang di belakang teteh siapa? Kalau nggak ada, kita. Oh iya ada, monggo silakan. Baik, tidak ada. Kalau tidak ada, ya masih ada. Ya, oke, mungkin lagi pada malam minggu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Umi, Umi ya. Makanan got. Oh gitu ya. Ya, monggo silakan. Ya, silakan Umi. Kita mengaji suatu dengan payah ini. Okay. Apakah ini suatu kita mendapatkan keberkahannya, payah dan juga apakah kami juga walaupun melalui online seperti ini karena suatu dalam darurat tidak bisa keluar. Iya, keterbatasan ya. Apakah belajar seperti online ini kami, ya atau saya, termasuk santrinya diibadah sama dengan kita berguru seperti yang berhadapan dan juga apakah kebarokahannya kita mendapatkan seperti kita belajar dengan berhadapan dengan guru. Terima kasih. Masya Allah, terima kasih Umi Bayinah ya. Ya, jadi apa ya? Jangan bimbang, jangan ragu, jangan risau. Ini nggak tahu lagunya siapa itu ya. Saya lupa lagunya ya. Jadi insya Allah pahalanya sama ya. Dengan kita bermusyafahah, kita bermujahadah, kita bermuajahah ya. Karena memang situasi kondisi yang tidak memungkinkan, sehingga kita lakukan secara virtual ya, lewat telepon atau apa ya, banyak juga yang lewat Zoom, lewat macam-macam lah ya. Jangankan panjenengan ya, bunda-bunda yang atau bapak-bapak yang ada di luar negeri, di dalam negeri aja di Indonesia, sama-sama di Surabaya atau sama-sama di Banten, sama-sama di Madura, bisa jadi banyak sekarang ini selama pandemi ini tidak bisa pengajian secara langsung, ya kan? Apakah pahalanya sama? Apakah eksistensinya sama? Insya Allah sama, ya. Karena dalam usul fikih disebutkan ad-darurah tubihul mahdhurat, ya. Darurat itu bisa membolehkan sesuatu yang tadinya tidak boleh, sesuatu yang tadinya itu tidak, katakanlah tidak berpahala karena tidak saling berjumpa. Tapi karena situasi kondisi keterpaksaan kedaruratan itulah, maka pahalanya sama. Ya. Ketika kita niat ngaji liqa ya, bersama-sama berkumpul dalam satu halaqah, dalam satu lingkaran ngaji sorogan, misalnya setelah datang kiai langsung ya. Tapi karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan, maka pahala yang kita semuanya ngaji ini insya Allah sama dengan kita bersama berkumpul dalam satu majelis. Maka di sini kita sebut dengan majelis ta'lim. Itu adalah satu majelis yang walaupun secara fisik kita saling berjauhan, walaupun secara fisik kita tidak bisa satu perkumpulan, satu lingkaran, ya. Jadi kalau biasanya kan di kampung bisa sama-sama ya kan, dalam satu majelis kita istighosah, kita doa bersama, kita ngaji bersama, baca Quran bersama, secara langsung, secara fisik. Tapi karena situasi kondisi yang tidak memungkinkan jemaah,
maka insya Allah pahalanya sama dengan itu. Ya, maka kita yakini bahwa meskipun kita jauh di mata, kan gitu ya, meskipun kita jauh di mata, maka dekat di hati, ya kan? Jadi kita meskipun secara fisik jauh, insya Allah pahalanya sama dengan kita bersatu dalam satu majelis yang insya Allah majelis ta'lim ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kalau menurut saya, Bunda ya, dan seluruh jamaah, justru pahalanya berlipat ganda. Antara lain yang pertama karena dalam kondisi darurat ini pahalanya sama ketika kita berhadir langsung, ya. Yang kedua, mendapat balasan pahala karena keikhlasan kita menerima keadaan, ya. Karena menerima keadaan ini kemudian kita ikhlas ridho terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala tanpa mengurangi semangat ngaji panjenengan semuanya, maka ditambah plus pahala seperti itu. Ya. Kalau orang ngaji berkumpul secara langsung semangat wajar, tapi tanpa kita berkumpul secara fisik, kita berjauhan, ya, yang kedengaran hanya suara. Kalau orang Surabaya bilang suara tanpa rupa, ya kan? Ternyata kita masih ngaji dengan semangat. Itu justru keikhlasan itu akan dibalas Allah yang luar biasa. Yang keempat, jamaah sekalian, pahalanya justru berlipat dengan apa? Dengan kegigihan panjenengan, istiqomah panjenengan. Al istiqomah afdalu min alfi karamah. Ya, satu istiqomah lebih utama daripada 1000 karamah. Ya, 1000 keramat kemuliaan. Karena semangat panjenengan, ya, walaupun dalam kondisi seperti ini, semangat ngaji tidak pernah terkurangi, dan itulah yang akan membawa karomah-karomah Allah, barokah-barokah Allah yang dicurah limpahkan kepada panjenengan semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya, seperti itu. Ya, ini. Oke, jadi mudah-mudahan kita semuanya melalui kajian-kajian ini sebagaimana sabda Rasulullah, man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu tariqan ilal jannah. Karena kita berusaha untuk mengaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, kita bermajelis ta'lim, saling sharing, saling memberi ilmu, saling menerima ilmu. Mudah-mudahan ilmu kita bermanfaat barokah dan akan mempermudah langkah-langkah kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ya, monggo silahkan. Mungkin ada lagi. Masih ada beberapa menit ya. Tidak terasa ini, subhanallah. Silakan di kesempatan yang lainnya yang mau bertanya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebentar, ini ada yang salam, ada yang tanya ini. Yang mana ini? Yang salam tadi, udah dulu yang salam tadi. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bunda siapa? Di Serang. Bunda Zuroh di Serang. Ya, oke, Bunda. Monggo Bunda Zuroh, mangga. Panjang namanya siapa nggak tahu tuh, namanya panjang. Oh, namanya panjang ya? Ini Pak, namanya Bapak. Oh, Zuhratul Aini. Masya Allah. Bunganya pandangan mata yang membahagiakan. Subhanallah. Monggo Bunda. Ya. Oke, Jadi silahkan. Pak kan namanya kerja di sini tuh apa nguri waktu. Oh iya. Masya Allah. Gimana kita hukumnya Pak? Karena ya Oh. pasti kan ada yang baik, ada yang boleh. Oh Kan, iya. Tapi kan kita pengen ngaji, tapi kemana ngajinya kemana? Iya. Apakah Iya. Masya Allah. Iya. Iya. Baik, terima kasih Bunda Zuro. Pertanyaan bagus sekali. Jadi pada awalnya, ya kan, memang mencuri itu kan haram, dilarang, ya kan. Tapi ada mencuri yang dibolehkan, bahkan dianjurkan. Mencuri apa? Ya mencuri kados panjenengan ini. Jadi seperti panjenengan semuanya ini adalah mencuri yang justru dibalas pahala oleh Allah. Kenapa? Satu, ya karena mastukrihu, ya. Jadi mastukrihtum, karena sesuatu yang panjenengan dalam keadaan terpaksa. Ya. Dengan keterpaksaan ini, dengan sesuatu yang sangat darurat ini, menyempatkan waktu, ini bukan satu pencurian, ya. Satu kesempatan yang benar-benar kita gunakan. Inilah yang disebut menggunakan kesempatan dalam kesempitan. Jadi jangan menggunakan kesempatan dalam kesempitan dalam arti yang lain.
ya kan, dingak-dinguk ya kan, gak ana wong terus nyuri sandale koncone, nyuri bajune tanggane. Lah itu tidak seperti itu. Tapi justru menggunakan kesempatan dalam kesempitan itu panjenengan kerjakan, panjenengan lakukan untuk menambah ilmu dan wawasan, meningkatkan keimanan dan itu luar biasa, Bunda. Ya, pahalanya luar biasa. Di tengah-tengah keterbatasan itu panjenengan sempat menggunakan waktu untuk menambah ilmu. Nah, wajar kalau orang dalam kondisi lapang, kondisi tenang, ya kan, kondisi aman dan nyaman, tentram, ya, kemudian ngaji itu sudah wajar, biasa. Tapi kalau dalam kesempatan seperti ini, bahkan kadang-kadang ketika ngaji tiba-tiba dipanggil majikan, ya, itu ya udah kita ikhlas saja. Misalnya ngaji surah Kahfi ya, atau surah Yasin, dapat 2-3 ayat tiba-tiba dipanggil, ya Zuhra ta'al, ya kan misalnya, gitu kan. Ya udah tinggalkan karena itu pekerjaan kita. Ya, itu pahalanya luar biasa. Ya, luar biasa. Jadi hukumnya bukan haram lagi, tapi justru sunnah yang insya Allah akan menambah pahala panjenengan. Ya, karena hakikatnya bukan mencuri, tapi memanfaatkan situasi dan kondisi untuk tidak mengurangi ya kegigihan panjenengan untuk menambah ilmu agar Allah meridhoi, bisa mencontoh Kanjeng Nabi, mendapat syafaatnya di akhirat nanti. Ya, seperti itu Bunda Zura. Ya. Oke. Ada yang lain lagi? Ya, sama-sama Bunda yang sabar, nggih. Itu juga akan mendapat pahala kesabaran loh. Innallaha ma'as sabirin, ya kan? Kesabaran ketika dalam situasi kondisi itu kita sabar, telaten, ya. Jadi termasuk ngaji itu kan harus apa itu? TTS, ya kan? TTS, bukan teka-teki silang. TTS itu telaten, teliti, sabar, ya. Telaten, teliti, sabar. Satu demi satu, huruf demi huruf, harokat demi harokat. Bahkan sampai panjang pendeknya harus diteliti, telaten, maka harus sabar. Termasuk ngaji ini, ya, sedikit-sedikit, telaten, teliti, sabar. Itu kuncinya. Dan itulah yang akan dibersamai Allah Subhanahu wa ta'ala. Panjenengan insya Allah semuanya akan dibersamai Allah karena kesabaran dan keikhlasan panjenengan, apalagi tetap menegakkan iman dengan tetap istiqomah di dalam pengajian dan bersama-sama di dalam memperkuat akidah dan iman. Ya, insya Allah selamat dunia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, luar biasa nggih, monggo. Iya, sama-sama. Ini saya jadi monggo. Udah Suhan mau tanya lagi. Iya, ini saya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Yang salam dulu apa yang mau tanya tadi? Namanya siapa? Dari mana? Siapa? Dari mana? Ini dari Siti Khotijah lagi, Ustaz. Oh, nggih, monggo Bunda Siti Khotijah. Nggih. Itu yang tadi nyambung pertanyaan dari Bunda Nur Bayina. Nggih, Bu Bayina. Kan kita ngaji online ya. Ya. Nanti kalau di surga, mamanya Ustaz yang surga itu udah Bayina dan masih surga. Gimana mengenalinya nanti sama jamaah gitu nanti belum masuk kemana gitu gimana Ustaz kan udah kumpul dengan online seperti ini nantinya dikumpulkan kembali gitu gitu ya gitu ya Masya Allah sama saja Bunda ya jadi wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara jadi Allah nanti akan mengumpulkan ya secara berkelompok-kelompok berbondong-bondong dari kelompoknya orang-orang beriman dan bertakwa. Panjenengan direwangi susah payah ngaji seperti ini karena mempertahankan iman dan takwa panjenengan. Insya Allah ya satu pun tidak akan ada yang terlewat untuk dikumpulkan Allah ya dibawa oleh Allah bersama-sama ya yang nanti akan dikumpulkan Allah bersama-sama masuk surganya. Tidak usah khawatir walaupun sekarang ini kita secara teknis ya karena keterbatasan ini secara virtual, secara online, ya, secara apa ya lewat HP misalnya ya, by phone. Nah ini semuanya nanti
tidak akan ada yang virtual di hadapan Allah. Tidak akan ada yang online di hadapan Allah. Jangan sampai kita berpandangan bahwa gara-gara ngaji kita online, nanti surga kita juga online. Tidak ada. Surga kita nanti nyata, ya. Jadi akan menjadi jannatun tajri min tahtil anhar khalidina fiha abada. Ya, disediakan taman-taman yang begitu indah di surga yang disediakan untuk panjenengan semuanya, kita semuanya, ya, yang kita akan menikmati selama-lamanya, tentu dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, Bunda ya. Tidak usah khawatir ngaji kita. Ya, makanya sampai ya. Ya, ya, monggo. Ya. Ya, monggo satu lagi silakan. Pertanyaannya, kita sebagai seorang istri atau seorang anak, seorang istri. Ya, seorang istri. Seorang ibu, seorang istri lah. Ya. Seorang istri, suaminya namanya mempunyai ilmu dan juga dua-duanya mempunyai ilmu semuanya. Tetapi dalam satu perjuangan untuk umpamanya dibutuhkan oleh mempunyai wadah untuk menyampaikan, tetapi kurang dukungan dari seorang istri. Terus sang suami itu ibaratnya seakan-akan tidak ada apa-apa, tetapi yang ditanyakan seorang istri itu menyalahkan jamaah yang menyalurkan dalam suatu pengajian. Sama punya wadah, terus dia duduk di pengajian tersebut, tetapi istrinya itu agak kurang senang, mungkin kurang bahagia, merasa terganggu atau gimana lah alasannya, tetapi kurang senang dalam suatu kumpulan-kumpulan seperti itu. Apakah itu dari suami atau dari istrinya juga sama-sama dengan mendapatkan dosa atau perbuatan yang salah gitu? Oh gitu ya. Oke, terima kasih. Jadi apa ya? Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Setiap manusia itu tergantung amal perbuatannya, ya. Sekecil apapun perbuatan kita, ya, in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, ya. Kalau perbuatannya itu baik, maka akan dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun sebaliknya. Nah, ketika sekecil apapun kemudian pengajian yang begitu mulia ini ternyata masih ada orang yang ngapunten ya, ada salah sangka, ya, salah faham, apalagi faham yang salah ya, sekecil apapun yang nanti tentu akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi misalnya termasuk misalnya saya ini ngaji dengan bunda-bunda semua di sini ya. Nah, kemudian mungkin anak saya, mungkin istri saya kurang legowo ya bahasa Jawanya. Itu nanti kembali kepada hatinya, ya, kembali kepada hati, termasuk diri kita. Kita ngaji ini pun kembali kepada ketulusan kita, niat kita, keikhlasan kita, dan itulah yang akan dicatat Allah sebagai amal pahala, ya. Jadi maka sikap seorang dai, seorang ustadz, ya, ketika dihadapkan seperti itu, ya harus bijaksana, mungkin saling mengingatkan bahwa niat kita semata-mata karena Allah, ya. Kalau kemudian ada hal-hal yang menimbulkan yang namanya orang mungkin ada satu yang membuat jealous atau gimana gitu ya, segera diklarifikasi, ada tabayun, ya, disampaikan bahwa di sini tidak ada yang saling menggoda, apalagi tergoda, karena yang bisa menggoda hanya setan, ya kan. Nah, kita enggak, ini sifatnya ngaji, dan itu salah satu bagian dari ujiannya ketika kita mau berbuat baik. Jadi berbuat baik itu banyak sekali rintangannya. Jangankan kita yang manusia biasa, orang Rasulullah aja yang manusia paling mulia, tantangannya bukan tidak main-main, ya. Jadi bukan orang lain, bahkan pamannya sendiri, Abu Jahal, Abu Lahab gitu. Nah, godaan-godaan yang lain. Maka di sini memang kadang-kadang berat sekali. Maka dicontohkan oleh Allah ketika Pak Tani itu menanam padi, maka padinya tumbuh tapi rumputnya juga tumbuh. Coba kalau Pak Tani itu menanam rumput, apa padinya tumbuh? Tidak. Nah, itu menggambarkan bahwa kebaikan-kebaikan pasti ada ujiannya. Bisa jadi dari gurunya yang dihambat oleh salah satu keluarganya misalnya,
Ya, bisa jadi bahkan godaan-godaan, gangguan-gangguan dari salah satu anggota misalnya. Dan itu semuanya anggap saja sebagai rintangan sedikit ya. Riak-riak sedikit yang harus kita maklumi. Jadi walaupun kita juga tidak boleh kemudian suudzon ya atau menyalahkan misalnya, Ustadz ini istrinya begini cerewet dan sebagainya. Itu tidak perlu, ya sudah pokoknya bismillah, ketika ustadznya itu dengan ikhlas menyampaikan ilmu, kita terima dengan baik. Ya, ketika tidak, ya kita maklumi, jangan kita paksakan. Ya udah, mungkin daripada ini misalnya ya, kemudian kita terima dengan baik atau cari ustadz yang lain dengan baik ya. Itu atau diingatkan dengan baik ya, diingatkan dengan baik. Tunjukkan, pastikan bahwa tidak ada hal-hal negatif dari kajian-kajian yang kita lakukan, karena jangan sampai kebaikan-kebaikan ini tercampur dengan perbuatan-perbuatan atau hati dan perasaan yang kurang baik ya. Walaupun satu gelas berisi susu, kalau tercampur dengan kotoran maka susu itu tidak bisa kita minum ya. Itu yang kita harapkan, yang kita khawatirkan. Maka kajian-kajian ini harus benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Yaitu mungkin dari segi keluarganya ya Umi ya. Bisa jadi loh, misalnya kita ngaji sudah sebar informasi ya, sudah nyampaikan flyer, nyampaikan fotokopi materi yang disampaikan, ternyata pas ditelepon ketiduran atau mungkin dalam kondisi yang kurang fit ya misalnya ya. Ya itu kita maklumi saja. Kita maklumi dan insya Allah pahalanya sama dengan ketika ngaji. Ya, walaupun juga sebagai seorang ustadz ya jangan gegabah kalau sudah menyampaikan informasi ya harus sungguh-sungguh, karena ini sebuah amanah. Kecuali kalau benar-benar memang lupa atau bagaimana, itu sudah di luar dugaan kita. Jadi sama-sama disinilah dinamisasi agama kita yang luar biasa, bunda-bunda. Yang kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan syukur itulah la in syakartum la azidannakum, ya kan? Kita bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Kita bersyukur dalam ngaji ini Allah akan tambahkan ilmunya kepada kita. Kita bersyukur terhadap rezeki yang diberikan Allah kepada kita, Allah pun akan menambahkan rezeki kepada kita. Rezeki apapun mudah-mudahan akan senantiasa bermanfaat, maslahah di dalam diri kita dan keluarga kita, anak-anak cucu kita ya. Apalagi cucunya Umi Bayinah kan lucu-lucu itu di Facebook itu ya. Senang sekali, bahagia sekali melihat cucu-cucunya seperti itu ya kan. Kita tinggal mengiringi dengan doa saja gitu ya. Begitupun bunda-bunda yang lain ya. Oke, saya kira itu bunda-bunda sekalian ya. Masya Allah, semangatnya luar biasa ya. Nih sama-sama nih ya. Sudah 1,5 jam lebih. Saya kira cukup dulu ya bunda-bunda ya. Kita lanjutkan di pertemuan. Ya, kita tutup dengan doa ya. Nah, baik. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah kita saling mendoakan ya. Ya, mudah-mudahan kita semuanya diberikan yang terbaik oleh Allah dalam setiap ikhtiar kita, usaha kita, mengaji kita, bahkan setiap pekerjaan kita ya, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakah fid din wad dunya wal akhirah. Ala hadhihi as-salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara, wa li masyayikhina wa li muallimina wa li habaibina wa li ulamaina wa
ولذوي الحقوق الواجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب والخطيئات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم صحح أجسادنا واشف أمراضنا وأمراض إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا Allah. Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, dosa-dosa ayah bunda kami, dosa-dosa seluruh jamaah kami ya Allah, baik yang ada di majelis ta'lim di Arab Saudi ini ya Allah, maupun yang bisa menikmati melalui siaran-siaran kami ini ya Allah. Engkau berkahi kami, Engkau berikan kemudahan-kemudahan setiap usaha kami, Engkau lapangkan rezeki kami ya Allah, Engkau sembuhkan segala sakit kami dan segala sakit anggota keluarga kami. Ya Allah, sehatkan kami semuanya sekeluarga, khususnya jamaah yang ada di Arab Saudi, Darul Ulum, dan jamaah-jamaah yang lain. Ya Allah, ridhoi kami, dan tolonglah kami ya Allah, untuk selalu pandai mengingat-Mu, berzikir kepadamu, dan pandai bersyukur atas nikmat-nikmat-Mu, dan tolonglah kami ya Allah, untuk selalu beribadah kepadamu dengan sebaik-baiknya. Dan dengan ibadah itu ya Allah, menjadi wasilah Engkau mudahkan segala kesulitan kami, Engkau lancarkan usaha kami, Engkau panjangkan usia kami, Engkau berkahi rezeki kami, Engkau berkahi rumah tangga kami, keluarga kami, anak-anak cucu kami, dan keturunan kami ya Allah, sehingga menjadi generasi-generasi yang solih-solihah, generasi-generasi yang ahli ibadah, berakhlakul karimah ya Allah. Dan berikan kami ya Allah, Rabbana innaka antas samiul alim wa tub alaina, terimalah taubat kami ya Allah, ampuni dosa-dosa kami dan dosa-dosa orang-orang yang kami sayangi ya Allah, orang-orang yang kami cintai di sekitar kami ya Allah. Dan jadikan hidup yang sekali ini ya Allah, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Berikan hidup yang sekali ini ya Allah, berikan kehidupan yang membahagiakan ya keluarga kami, suami atau istri kami, putra-putri kami, senantiasa mencerahkan pandangan mata kami, dan jadikan diri kami jadi pemimpin-pemimpin orang yang bertakwa ya Allah. Allahumma ja'alna wa auladana wa dhurriyyatina wa talamidana wa ahlana wa jama'atana, khususan jamaah majlis taklim fi Arab Saudi ya Allah, wa khususan majlis taklim al-mustami'in ya Allah, min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil Quran wa ahli sunnah wa ahli sihah wal afiyah wa ahlil ukhuwah wa ahlil barakah wa ahli rizki halalan tayyiban mubarakah wa ahli ziyaratil Makkah wal Madinah wa ahli karamati wal istiqamah wa ahli husnil khatimah ya Allah. Biha ya Allah bi husnil khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa sallallahu wasallam walhamdulillahi rabbil alamin bi barakatil Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih Bapak Ibu jamaah sekalian. Kalau ada khilafnya itu dari saya pribadi mohon dimaafkan. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dimudahkan untuk bisa mengamalkan dan tetap kuatkan iman. Mudah-mudahan kita bahagia dunia sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama